Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Aulanisa dengan NIM 2334349 dari Program Studi Informatika dengan nomor urut absen 44, dan rekan saya Setia Karina Rianti dengan NIM 233433054 dari Program Studi Informatika dengan nomor urut absen 48. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema Pancasila dalam Pendidikan Multikultural. Indonesia merupakan negara multikultural yang keanekaragamannya telah diakui oleh bangsa-bangsa lain. Ditinjau dari letak geografisnya yang terbentang luas, Indonesia memiliki keanekaragaman dari segi agama, budaya, suku, etnis, bahasa, dan sebagainya. Namun, perlu diingat, keanekaragaman ini dapat menjadi suatu tantangan bagi Indonesia, terlebih adanya kemungkinan potensi konflik antar etnis, agama, dan budaya, sehingga diperlukannya upaya mendasar untuk mempertahankan keberagaman Indonesia melalui Pancasila sebagai pendidikan multikultural. Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia dapat memberi masyarakat Indonesia semangat yang lebih kritis untuk bersatu dalam keberagaman. Pancasila berfungsi baik dengan pendidikan multikultural karena keduanya memaknai keberagaman dalam nilai-nilai yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Pada era globalisasi saat ini telah terjadi banyak perkembangan dan perubahan di berbagai bidang, termasuk di dalamnya dari segi budaya, sikap, pola pikir, tingkah laku, dan sosial masyarakat. Hal ini dapat memicu konflik dalam pluralisme. Oleh sebab itu, sebagai pendidikan multikultural, Pancasila dapat membantu para generasi muda untuk mengembangkan rasa damai, toleransi, dan menghormati perbedaan untuk membentuk masyarakat multikultural yang harmonis. Pendidikan Pancasila sebagai pendidikan multikultural dapat menjadi salah satu cara penting untuk menyelesaikan masalah dan konflik yang muncul dari keberagaman di negara sebesar Indonesia. Pendidikan Pancasila berfungsi sebagai dasar filosofis untuk mengolah perbedaan dan pluralisme yang ada. Selanjutnya, ini berfungsi sebagai dasar untuk penerapan pendidikan multikultural. Pancasila sebagai pendidikan multikultural menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan konflik dan masalah yang terjadi di Indonesia. Pancasila diharapkan dapat membantu bangsa Indonesia tetap teguh dalam memegang nilai-nilai Pancasila. Selain itu, sebagai dasar falsafah negara, Pancasila dapat menjadi panduan dalam menciptakan pendekatan pendidikan yang inklusif, adil, dan mampu mencetak generasi muda yang terampil dalam akademis dan terbuka terhadap keberagaman. Fokus wacana ini tidak hanya pada pemahaman teoritis tentang nilai-nilai Pancasila, tetapi juga bagaimana nilai-nilai ini dapat diterapkan di lingkungan kampus. Di lingkungan kampus, dosen dan mahasiswa dapat bekerja sama untuk membentuk masyarakat akademis yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, toleransi, dan kerjasama antar budaya. Jadi, proyek ini melihat kampus sebagai tempat untuk membangun sikap dan karakter yang sesuai dengan rasa persatuan dan kebangsaan dalam keberagaman. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita ambil contoh beberapa program yang dapat dilakukan dan dikembangkan dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan multikultural, seperti membuat program unit kegiatan mahasiswa, adanya seminar, lokal karya, dan festival budaya yang berbasis keberagaman budaya. Hal ini dapat meningkatkan toleransi dan adaptasi di lingkungan kampus. Selain itu, dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk saling mengenal, menghargai, dan bekerja sama di luar perbatasan budaya. Memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum adalah langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar Indonesia. Selain itu, materi pendidikan dapat memberikan mahasiswa pemahaman yang lebih baik tentang keragaman etnis, bahasa, dan adat istiadat Indonesia. Diharapkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam setiap mata kuliah akan membentuk karakter mahasiswa yang lebih teguh dan bermoral. Selain peran mahasiswa, peran dosen juga sangat krusial dan sangat penting dalam membentuk sikap dan pemikiran mahasiswa. Metode pengajaran yang mendukung nilai-nilai Pancasila, cara menangani perbedaan pendapat, dan membentuk lingkungan kelas yang inklusif dapat menjadi pedoman dosen dalam
melakukan pengajaran di kampus. Selain itu, dosen juga diharapkan untuk mendorong diskusi terbuka mengenai nilai-nilai Pancasila dan bagaimana mahasiswa tersebut mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembuatan video yang mendokumentasikan pelaksanaan prinsip-prinsip Pancasila di kampus dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk mendokumentasikan dan menyebarkan informasi. Video ini dapat memberikan inspirasi untuk menceritakan tentang berbagai kegiatan, proyek, dan upaya yang telah dilakukan oleh mahasiswa dan dosen untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Video ini dapat digunakan sebagai promosi untuk menarik perhatian orang tua, masyarakat umum, dan calon mahasiswa tentang komitmen kampus untuk membangun karakter dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Proyek Pancasila sebagai pendidikan multikultural dapat dilakukan secara berkala dan adanya evaluasi untuk meninjau keberhasilan atau adanya hambatan selama proyek ini berlangsung. Proses evaluasi melibatkan berbagai pihak termasuk mahasiswa untuk dapat melihat gambaran bagaimana dampak proyek ini di kehidupan kampus. Selain itu, diharapkan adanya kolaborasi antara pihak kampus dengan lembaga non-pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pendidikan multikultural untuk mendukung visi pembentukan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Penting untuk diingat bahwa proyek ini mendorong perubahan sosial yang bersifat praktis dan teoritis. Proyek ini telah menciptakan pola pikir yang berkelanjutan di kalangan sivitas akademika dengan memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam semua aspek kehidupan kampus, baik melalui kegiatan mahasiswa, pengembangan kurikulum, maupun peran dosen dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam mengucap. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.